Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar ngulik asik sekalian? Masih bersama dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Sahabat Ngulik Asik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kiper naturalisasi atau kiper keturunan Indonesia, yaitu Martin Paes. Kita akan membahas seberapa penting sih Martin Paes untuk timnas Indonesia, sampai-sampai perjuangannya dicas belum selesai dan terus dikejar oleh Bapak Erick Thohir. Ya. Kita ketahui bahwa Martin Paes adalah salah satu penjaga gawang yang sangat fenomenal yang bermain untuk di Liga Amerika Serikat, ya, bersama dengan FC Dallas. Dia adalah mantan kiper timnas Belanda U21. Nah, dengan kemampuan seorang Martin Paes yang menurut pelatih Sintayong adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia selama ini, ya. Selain sebenarnya di timnas Indonesia juga sudah ada Hernando Ari, kemudian ada Nadio, kemudian juga ada sudah disumpah WNI, ya. Oke, ini adalah salah satu kiper muda yang bermain di Panathinaikos, tetapi menurut Sintayong belum ada panggilan untuk memanggil kiper tersebut. Nah, kemudian Martin Paes yang merupakan salah satu kiper senior sebenarnya karena usianya sudah 25 tahun, ya. Ini adalah salah satu kiper terbaik yang dimiliki Belanda sebenarnya, ya. Tetapi karena sesuatu hal dan lain-lain, ternyata Martin Paes malah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, di era modern seperti ini, ya, sepak bola modern sekarang ini, penjaga gawang itu adalah mempunyai peran yang sangat-sangat krusial. Ketika mulai membangun serangan, semua juga dimulai dari penjaga gawang. Kemudian ketika bertahan, penjaga gawang juga merupakan pemain yang paling terakhir menjaga gawang untuk tidak kebobolan. Nah, di era modern seperti ini, penjaga gawang harus bisa bermain dengan pemain-pemain yang lain. Beda dengan penjaga gawang yang dulu yang hanya ada di belakang dan hanya ada di bawah gawang untuk menyelamatkan. Kalau sekarang, ya, sekarang penjaga gawang sekarang harus bisa build up. Artinya mereka harus bisa bermain dengan pemain-pemain yang lain. Tidak hanya menangkap bola kemudian melempar, itu tidak. Nah, penjaga gawang modern seperti inilah yang belum ada untuk timnas Indonesia, dan mungkin penjaga gawang yang ada di Liga Indonesia itu belum sepenuhnya bisa mengartikan sebagai penjaga gawang yang bisa bermain dengan pemain yang lain, ya. Hernando Ari itu sebenarnya bagus untuk build up mainnya, tetapi karena Hernando Ari juga masih muda, masih banyak kekurangan, makanya untuk penjaga gawang, Sintayong selalu meminta kepada Pak Erick Thohir untuk segera merampungkan proses naturalisasi atau proses sidang casnya dari seorang Martin Paes, ya. Kemudian, ya, penjaga gawang senior kita, Nadio, menurut saya Nadio belum bisa untuk bermain build up play. Artinya dia tidak bisa untuk bermain dari belakang, ikut bermain dengan teman-teman yang lain dari belakang ketika ada serangan. Itu sebenarnya adalah pertahanan terbaik. Itu adalah pertahanan ketika kita kemudian ada pressing dari lawan. Itu
paling aman itu adalah sebenarnya bermain dengan penjaga gawang. Karena penjaga gawang tidak mungkin di pressing ketika kita bermain sepak bola ada di tengah. Nah ini, kita lihatlah liga-liga Eropa atau tim-tim dari Eropa, bahkan di Asia seperti Jepang, Korea, penjaga gawang adalah peran yang sangat krusial. Makanya seorang Martin Paes itu akan menjadi krusial ketika dia bermain untuk timnas Indonesia. Dia akan menjadi pemimpin di belakang, kemudian dia juga akan menjadi panutan untuk kiper-kiper muda. Ilmu atau kemampuan jam terbang dari Martin Paes ini bisa dimanfaatkan oleh Sintayong untuk mengukur dan bisa memberikan contoh kepada penjaga gawang muda. Ada Adi Satrio, kemudian ada penjaga gawang dari timnas U23 yang lain, ada Hernando Ari, mungkin timnas U20-nya nanti juga bisa belajar banyak dari seorang Martin Paes. Nah ini, semoga sidang CAS dari Martin Paes segera selesai dan bisa segera untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga ini, agar timnas Indonesia semakin kuat. Karena hanya ada 2 sektor untuk timnas Indonesia yang belum bisa terpenuhi untuk menjadikan sebuah tim yang bagus, yaitu seorang penjaga gawang yang bisa build up play dan tidak grogi, kemudian seorang striker atau goal getter yang bisa mencetak gol. Itulah kelemahan selama ini yang belum kita punya dan masih selalu dikejar oleh Coach Sintayong. Terima kasih, salam kompak, semoga Garuda selalu terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.